Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah ada 45 lagi nih ya, bertambah. Tadi berarti polanya mungkin husnudzon sedang reading session ya, sedang sesi membaca sehingga mungkin sebagian keluar dulu ya. Oke, baik, atau mungkin juga terkait dengan sinyal bisa jadi juga gitu ya. Kita berhusnudzon ya, baik sangka saja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab yang menjadi rujukan utama dalam kaidah fiqhiyah gitu ya. Karena mata kuliah kita adalah usul fikih dan kaidah fiqhiyah, dan di kesempatan kali ini materinya adalah terkait dengan kaidah usuliyah ya, yang tsaniyah, yang kedua. Jadi kemarin sebenarnya lebih detail seharusnya gitu ya, dan ada pertanyaan, diskusi dan sebagainya. Jadi kita kemarin langsung 5 langsung selesai gitu ya. Langsung selesai. Nah, mungkin biar metodenya agak berbeda, saya akan bacakan berdasarkan teks yang ada di dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair ya, karangan dari Imam As-Suyuti ya. Ini mulai dari Al-Qaidatul Ula atau kaidah yang pertama, al-umuru bi maqasidiha, segala perkara yaitu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Nah, jadi teman-teman yang nanti belajar bahasa Arab juga harus tahu gitu ya. Karena sayang kalau umpamanya kita di ilmu ekonomi syariah tapi tidak bisa bahasa Arab. Ya minimal pasif lah, tahu ya, membacanya bisa gitu. Ini penting sekali untuk ke depan ya. Baik. Nah, pertama kita bicara tentang kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bi maqasidiha. Saya akan bacakan. Ini adalah ucapan, lebih tepatnya tulisan ya, pendapat dari Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan wa nadhirun dzalika aidan kinayatul bai wasairul uqud ya. Jadi di dalam masalah jual beli, kinayah itu maksudnya adalah makna yang tidak sebenarnya, majas gitu ya. Kinayah harus disertakan dengan dua hal, yaitu dengan tulisan dan niat ya. Jika tidak disertakan salah satunya maka batal ya. Jadi kinayah ini adalah satu hal yang membuat sebuah transaksi ya, baik jual beli itu ya, di sana ada tertulis, kemudian nanti ada juga lisan gitu ya, dan juga dengan niatnya. Karena tadi ini utama kita adalah apa? Yaitu al-umuru bi maqasidiha. Seseorang ngasih uang ke kita gitu ya. Nah, kalau dia tidak berbicara seperti apa, dia tidak mengucapkan apa-apa ya, seseorang memberikan uang kepada kita tanpa mengucapkan apa-apa ya, dipastikan itu adalah hibah. Kecuali ada kinayah lain, ada hal lain yang dia sebutkan gitu ya, atau dia tuliskan, oh ini bukan hibah, ini adalah hadiah gitu ya. Bisa tahu ya beda antara hadiah dengan kinayah, hadiah dengan hibah. Oke, saya bagi contoh di sini ya, bahasa Arabnya dulu saya bacakan ya. Qala fil khadim ya, dikatakan sakatu an waqtiha wa yahtamilu ayyati fiha ma fi talaq wa yahtamilul man'u wastiratu wujudiha fi jami'il lafdi. Jadi contohnya adalah seorang pedagang, dia telah menulis sebuah jenis barang yang akan dibeli oleh calon pembelinya ya, namun tidak berniat pedagang itu untuk menjual barang dagangannya tersebut. Maka begitu calon pembelinya datang ingin membeli barang sesuai yang telah mereka sepakati, sang pedagang berkilat dengan memberikan alasan bahwa barangnya itu tidak dijual gitu ya. Jadi orang itu barang itu ditulis di situ harganya gitu, tapi dia tidak ada niat untuk menjual. Nah, maka dari sini muncul nih permasalahan antara pembeli dan penjual ya. Nah, maka yang dimenangkan itu adalah penjual
ya, ada penjual. Saya ulang lagi nih. Jadi misalnya saya punya laptop gitu ya. Kemudian laptopnya itu saya tulis tuh dijual gitu ya. Bolehlah laptop atau rumah gitu ya, dijual gitu ya. Tapi kemudian ada yang datang ya, kemudian dia mau beli laptop ini ya, dia mau beli laptop ini ya, padahal dia naruh tulisan itu sebenarnya bukan untuk menjual laptopnya itu. Saya naruhnya itu sebenarnya buat ya stiker aja sih, biar apa gitu ya, kan dijual gitu ya. Nah, maka dalam hal ini ya, adalah ya, yang kuat adalah bahwa ya niat dia itu, niat saya itu meletakkan tulisan dijual itu bukan untuk dijual gitu ya, tapi memang ya untuk apa ya, mungkin iseng-iseng, atau mungkin juga biar ada stiker, kebetulan stikernya ada tulisannya dijual gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga walaupun ada tulisan gitu ya, tapi kemudian ternyata niatnya itu berbeda gitu ya, maka yang dikuatkan itu adalah yang niatnya ya. Nah, demikian juga dalam kinayah munakahat, dalam pernikahan nih ya, karena dia masuk muamalah juga sebenarnya. Ya, seorang suami apabila ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, tidak sekadar dengan tulisan, namun disertakan dengan niat. Ya, apabila salah satu yang tidak ada, maka batal. Nah, jadi ini nanti kalau suami istri gitu ya, tapi jangan bertalak lah ya. Jadi ketika ada suami istri ya, kemudian suaminya itu menjatuhkan talak pakai tulisan. Ini masih bicaranya tulisan ya, bukan lisan. Kalau lisan kan udah jelas ya. Nah, dia jadi bukan hanya dengan tulisan saja, misalnya saya talak kamu gitu ya. Nah, tapi dia tidak ada niat gitu ya, tidak ada niat. Nah, ini juga menjadi tidak sah atau tidak jatuh talaknya gitu ya, tidak jatuh talaknya. Nah, ini tulisan ya, tulisan dengan niat yang kita bahas ini. Kalau mamanya lisan, ya itu ya ya bisa jatuh, karena lisan itu kan biasanya adalah bukti dari niatnya. Kalau tulisan kan banyak sebab, banyak mungkin argumentasi yang menjadikannya itu dia berbeda gitu ya. Nah, makanya kalau ada di film-film itu biasanya nggak berani tuh, misalnya saya nikahkan kemudian langsung dilanjutkan dengan saya terima gitu. Maka jadi, karena kalau seperti itu apalagi namanya jelas, nikahnya jadi sah tuh gitu ya, jadi sah, apalagi ada walinya, ada saksinya gitu ya. Oke, ini yang pertama di Imam As-Suyuti berbicara tentang terkait dengan contoh dari al-umuru bimaqasidiha itu dengan kinayatul bai wasairul uqud. Jadi kinayah gitu ya, yang terkait dengan jual beli ya, karena niatnya dia sudah buat tulisan, tapi niatnya sebenarnya tidak untuk menjual gitu ya. Mungkin kan jadi kan kenapa ditulis dijual kalau nggak dijual. Gitu kan ya, pasti ini kan padahal udah mau beli gitu kan. Nah, yang berlaku tetap saja karena niatnya itu tidak untuk menjual. Oke, itu yang alif yang pertama. Yang kedua yang ba, nawal khiyanatu fil wadiah ya. Jadi niat mengkhianati dalam akad penitipan ya, tahu ya wadiah. Ini teman-teman semuanya jangan bingung, jangan heran. Ini adalah isi dari kitab Al-Asbah wan Nadhair. Jadi saya membacakan ya sesuai dengan lafadz yang ada di buku tersebut ya, bahasa Arab, kemudian yang diterjemahan juga sudah ada. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini contoh yang kedua adalah niat mengkhianati dalam akad penitipan ya. Dikatakan lam